Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi kami, yakni tokoh tasawuf dan konsepnya, Robiah Al-Adawiyah. Dengan anggota kelompok, yakni Salvi Dwi Astiti, Dimas Maulana Eka Saputra, dan Eki Nurbaiti. Dengan materi yang akan kami bahas, yakni yang pertama biografi dari Robiah Al-Adawiyah, yang kedua syair-syair dari Robiah Al-Adawiyah, nomor 3 wafatnya, nomor 4 konsep mahabbah dalam tasawuf menurut Robiah Al-Adawiyah, dan yang terakhir adalah akhlak dalam pemikiran Robiah Al-Adawiyah. Materi yang pertama dan kedua, yakni biografi dan syair-syair karya Robiah Al-Adawiyah, akan disampaikan oleh saudari Salvi Dwi Astiti. Nah, Rabiah ini lahir pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi dengan nama lengkap Rabiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Qosiyah. Adapun yang menyebutkan bahwa kelahiran dari Rabiah ini pada tahun 714 Masehi karena kehidupan orang tuanya pada saat itu mengalami situasi yang gelap gitu, sehingga tidak semua orang tahu atau paham atas kelahiran Rabiah ini. Nah, Rabiah ini hidup di tengah-tengah kota Basrah yang penuh dengan kekayaan. Namun, keluarga Rabiah menderita kelaparan dan kemiskinan. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak mempengaruhi tingkat keimanan dan ketakwaan keluarga Rabiah, di mana sejak kecil Rabiah selalu diajari ayahnya untuk rajin beribadah dan bermunajat kepada Sang Khalik. Bahkan Rabiah telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun karena memang beliau sangat suka menghafal begitu. Rabiah hidup di lingkungan orang yang saleh dan penuh zuhud. Beliau tidak pernah menuntut atau meminta apapun baik pada orang tuanya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu menerima apapun kondisi yang ia lalui dalam kehidupannya. Rabiah Al-Adawiyah ini adalah seorang sufi wanita yang pertama kali memperkenalkan konsep mahabbah dalam bidang tasawuf, di mana seorang penyair Atar menulis bahwa posisi Rabiah ini sangat unik sebab dalam kaitannya dengan Tuhan dan pengetahuannya mengenai ilmu-ilmu ketuhanan tidak ada bandingannya. Dia sangat dimuliakan oleh semua pelaku sufi besar pada masanya, dan otoritas kesufiannya tidak diragukan lagi di kalangan sahabat-sahabatnya. Ia tidak pula meninggalkan ajaran secara tertulis langsung dari tangannya sendiri, melainkan ajarannya dikenal melalui para muridnya dan baru ditulis setelah beberapa lama setelah wafatnya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai syair-syair dari Rabiah Al-Adawiyah. Ada beberapa syair yang ditulisnya sebagai berikut. Contohnya ini. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir sehingga engkau melihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimulah pujian untuk kesemuanya. Kadang cinta Rabiah terhadap Allah mampu menjadikannya tak merasakan kehadiran dirinya sendiri, karena kehadirannya bersama Allah sebagaimana yang diungkapkannya dalam pernyataan berikut. Aku menjadikanmu sebagai perkataan dalam hatiku.
ragaku semata-mata hanya untuk zat yang menghendaki dudukku. Ragaku adalah untuk zat yang duduk dengan riang gembira, dan kekasih hatiku bergembira dalam benakku. Adapun rasa rindu Rabi'ah pada kekasihnya selalu terungkap dalam bentuk syair-syair, sehingga banyak syair yang tercipta yang syarat dengan makna. Rabi'ah pernah berkata pada sahabatnya, "Saudara-saudaraku, khalwat merupakan ketenangan dan kebahagiaan. Kekasih selalu di hadapanku, tak mungkin aku mendapat penggantinya. Cintanya pada makhluk cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Oh, hati yang ikhlas. Oh, tumpuan harapan, berilah jalan untuk meredam keresahanku. Oh Tuhan, sumber kebahagiaan, dan hidupku padamu saja kuserahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa ragaku demi mencari ridhomu. Apakah harapanku akan terwujud?" Kalimat di atas memberi isyarat bahwa Rabi'ah sebenarnya khawatir atas perhatian kekasih yang dicintainya terhadap makhluk yang lain. Cinta Tuhan kepada semua makhluk dianggapnya sebagai ujian. Hal itu menandakan bahwa di dalam diri Rabi'ah terdapat perasaan cemburu pada yang lainnya. Selanjutnya materi yang ketiga dan keempat, yakni wafatnya Rabi'ah al-Adawiyah dan konsep mahabbah dalam tasawuf menurut Rabi'ah al-Adawiyah, yang akan disampaikan oleh saudari Eki Nurbaiti. Wafatnya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah wafat pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi dan dimakamkan di kota kelahirannya yakni di Basrah. Banyak ulama mengatakan bahwa kelahiran Rabi'ah di dunia dan lalu meninggalkannya ke alam lain, ia tidak pernah menginginkan sesuatu yang lain kecuali ta'zim hanya kepada Allah. Dan ia tidak pernah menginginkan apapun atau berdoa kepada Allah, "Berilah aku ini," atau "Tolong lakukan ini untukku." Dan sedikit pula ia meminta kepada makhluk ciptaannya. Muhammad bin Amr berkata, "Aku datang melihat Rabi'ah, ia seorang wanita yang sudah tua berusia 80 tahun. Seolah-olah kelihatan seperti tempat air yang hampir jatuh dari gantungannya. Di rumahnya aku lihat tempat gantungan baju dari kayu dari Persia, tingginya kira-kira 2 hasta. Selain itu terdapat pula sebuah kendi dari tanah liat dan sebuah tikar dari bulu. Ketika ajalnya hampir tiba, ia memanggil Abdah binti Abi Sawal yang telah menemaninya dengan baik, sehingga ia merupakan sahabat dan pembantunya yang paling baik dan setia. Kepada Abdah ia berpesan, "Janganlah kematianku sampai menyusahkan orang lain, bungkuslah mayatku dengan jubahku." Abdah mengisahkan bagaimana ia bertemu dengan Rabi'ah dalam suatu mimpi, kira-kira setahun setelah kematiannya, dan ia mengenakan jubah sutra berwarna hijau dengan hiasan bordir benang emas dan kain selendang sutra brokat yang tidak pernah dilihat oleh Abdah sebelumnya di dunia. Lalu Abdah menegurnya, "Wahai Rabi'ah, engkau kemanakan kain kafan dan selendang yang engkau kenakan pada saat kematianmu?" Rabi'ah menjawab, "Semua itu diambil dariku dan diganti dengan apa yang engkau lihat, dan pakaian yang aku kenakan sebagai kain kafan telah dilipat, disegel, dan dibawa oleh malaikat, sehingga pakaianku akan lengkap sudah pada saat hari kebangkitan nanti." Abdah berkata kepadanya, "Apakah engkau melakukan hal-hal sebagaimana hari-harimu di dunia?" Lalu ia menjawab, "Apakah itu dapat dibandingkan dengan rahmat Allah kepada orang-orang sucinya?" Yang selanjutnya yaitu konsep mahabbah dalam tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Mahabbah menurut Rabi'ah adalah perasaan kemanusiaan yang amat mulia, amat agung, dan amat luhur. Cinta yang mengatasi hawa nafsu yang rendah, cinta yang dilandasi oleh rasa iman yang tulus dan ikhlas, sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat manusia menuju Allah. Ayat Al-Quran tentang mahabbah. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atiyullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Dengan terjemahan, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dan yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Ma'idah yang memiliki terjemahan arti, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Materi yang terakhir adalah akhlak dalam pemikiran Rabi'ah Al-Adawiyah yang akan saya sampaikan sendiri. Pemikiran Rabi'ah tentang akhlak. Yang pertama adalah taubat. Taubat seseorang yang berdosa adalah berdasarkan pada kehendak Allah. Taubat yang benar adalah yang diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Yang kedua, yakni ridho. Ridho terhadap apapun yang ditetapkan Allah berarti seseorang bertekad untuk memasrahkan diri kepadanya. Tenang saat keputusan itu menimpanya. Yang ketiga, yakni cinta. Rabi'ah berkata, sulit menjelaskan apa hakikat cinta itu. Ia hanya memperlihatkan kerinduan gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya yang dapat mengetahuinya. Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya? Walaupun wujudmu masih ada oleh karena hatimu yang gembira telah membuat lidahmu bungkam. Yang keempat, yakni hakikat keimanan. Rabi'ah berkata, aku menyembahnya bukan karena takut akan api neraka dan juga bukan karena suka akan surganya. Sehingga aku bagaikan seorang pedagang yang takut kerugian. Aku menyembahnya tak lain karena kecintaan dan kerinduanku terhadapnya. Yang kelima, rendah diri dan riya. Aku tak pernah menganggap sedikitpun amal perbuatan yang muncul dari diriku. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.